Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan darinya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan dalam kehidupan, dan semoga ilmu kita pada pagi hari ini bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa bersama kita, dan khususnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan jamaah yang Allah muliakan diberikan kesempatan untuk bisa belajar dari yang terbaik atau di antara yang terbaik, dan mempelajari salah satu buku terbaik adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang Allah berikan taufik yang bisa mengerti masalah ini. Riyadhus Shalihin adalah salah satu yang terbaik di dunia. Maka kesempatan mempelajarinya, dan bukan hanya selayang pandang, tapi satu demi satu ayat dan hadis berusaha kita lalui dengan segala keterbatasan kita, tentu saja itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena setiap bab, setiap ayat dan hadis itu merubah peta kehidupan kita, merubah alur ke arah yang lebih baik, ke arah ketakwaan dan ke arah kesolehan. Dan kita bisa buktikan bagaimana puluhan hadis yang sudah kita lalui bersama-sama. Oleh karena itu, dari hadis pertama sampai hadis ke-70 atau 71 ini benar-benar membuka mata hati kita dan memperbaiki kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, masih bersama bab ketakwaan, masih bersama hadis yang kedua dalam bab ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, inna dunya khulwatun khadirah, dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Kita suka secara tabiat dan hawa nafsu kita khadirah, hijau. Jadi mata ini suka udah sama fasilitas dunia. Sebagaimana warna hijau itu menyejukkan, menenangkan. Begitu juga dengan dunia. Dan itu sudah kita jelaskan. Lalu Nabi melanjutkan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian khalifah di dunia. Allah takdirkan kalian tinggal di sana, hidup di sana, dari generasi ke generasi berikutnya, dan kalian yang memimpin
Tujuannya apa sih hadirin? Fayanzur kaifa ta'malun. Untuk lalu Allah lihat bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian mengisi hari-hari kalian di dunia, mengisi hari-hari kalian di dunia. Hadirin Allah muliakan, fayanzur kaifa ta'malun, ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita khalifah hidup di dunia, bergenerasi, beranak pinak kalau bahasa simpelnya, lalu diberikan kepemimpinan, diberikan kekuasaan, itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk menguji kita. Makanya para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ucapan fayanzur kaifa ta'malun, lalu Allah lihat apa yang kalian kerjakan, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa tujuan Allah menjadikan kita khalifah di alam atau di dunia yang hijau seperti ini, yang manis seperti itu tidak lain tidak bukan kan untuk menguji. Fayanzur kaifa ta'malun, gimana dia menyikapi yang manis-manis itu, gimana dia menyikapi yang hijau-hijau itu, lalai nggak dia gitu loh. Terlena apa enggak? Tenggelam dalam euforia dunia apa tidak? Tahu jalan pulang apa enggak nih? Gitu. Gitu. Ada orang keluar rumah, hangout, clubbing, malam-malam, mabok dia. Dia nggak tahu jalan pulang. Ada yang tidur di parkiran, ada yang nyetir mobil nggak jelas kemana, tiba-tiba udah nggak kuat, Allah masih jaga, masih selamatkan, karena tidur pinggir jalan sampai pagi. Pas pagi-pagi bangun, gue di mana ya? Dia nggak tahu, mabok dia, nggak tahu jalan pulang. Nah, itu Allah kasih hijau, Allah kasih manis, kan itu hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau, hal-hal yang manis, hal-hal yang hijau. Nah, kita mabok gak nih? Lalu ngerti jalan pulang ke Allah apa enggak? Jangan sampai nggak ngerti, bingung karena mabok, bingung mau kemana. Akhirnya alih-alih ke surga, langkahnya ke neraka. Tinggal di Jakarta Barat, ngegas jam 3 malam ke arah Jakarta Timur. Padahal rumah Jakarta Barat tuh. Kenapa? Karena udah mabok. Oleh karena itu ini yang perlu kita fayanzur kaifa ta'malun. Allah lihat apa yang kalian lakukan. Gimana nih ngadepin yang manis-manis, ngadepin yang hijau-hijau. Bisa tetap on track apa enggak? Bisa tetap di atas jalan yang benar apa enggak? Bisa tetap sadar apa mabok gitu. Fayanzur kaifa ta'malun. Lagi-lagi ini mengingatkan kita, kata para ulama,
di dalam surat awal-awal surat Al-Ankabut yang sering banget kita sampaikan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji sama Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah akan melihat siapa yang jujur, siapa yang jujur ingin pulang, siapa yang jujur ingin ke surga, dan siapa yang berbohong. Siapa yang berbohong. Itu yang perlu kita camkan. Maka berikutnya fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi. Maka bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi dunia dan bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi dunia dan bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Hadirin Allah muliakan, atau di dalam buku kita menggunakan bahasa berhati-hatilah. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan dunia dan menghadapi ujian dunia, dan berhati-hatilah menghadapi wanita. Jadi ini pelajaran kepada kita bahwa dalam hidup itu, dalam hidup di dunia kita harus hati-hati, atau lebih tepatnya kita harus hadapi dengan ketakwaan. Jadi nggak bisa, oh aku nih jalanin aja. Anda harus hati-hati, hati-hati. Itu masih ingat definisi takwanya Abu Hurairah? Engkau berjalan di spot atau lokasi yang penuh dengan duri, apakah Anda akan jalan begitu aja? Kata penanya, ya enggak lah. Apa yang Anda lakukan? Ya, saya melangkah ngelihat dulu. Oh, ada duri depan, pindah ke kanan. Melangkah lagi. Oh, ada duri, pindah ke kiri. Karena mungkin saya loncati, atau saya mau agak muter sedikit biar nggak kena duri itu. Nah, itulah ketakwaan. Makanya dalam hidup di dunia kita harus hati-hati. Tanya, ngecek gimana nih, gitu loh. Ini membuat Allah ridho sama saya atau membuat Allah benci sama saya. Wattaqud dunya, fattaqud dunya, maka bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi dunia. Harus selalu berpikir, ini Allah ridho apa enggak ya? Ini membuat Allah benci sama saya atau membuat Allah cinta sama saya? Selalu berpikir demikian. Nggak bisa ngasal, suka-suka. Yang penting hidup, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Enggak, keliru, bukan begitu. Dan memang manis dan hijau itu udah poin lah. Jadi tapi susah ya, karena enak-enak. Ya itu kata Nabi, itu manis dan hijau. Justru harus membuat kita semakin yakin, karena Nabi kita SAW itu tepat dalam menyampaikan, nggak ada miss sama sekali, tepat dalam menyampaikan. Begitu kita hidup tanpa kehati-hatian, kita akan jatuh. Begitu kita nggak bertanya dulu, ini membuat Allah ridho sama saya atau membuat Allah benci sama saya, kita akan sengsara. Kita akan sengsara. Dan ingat, kita akan terjebak. Ingat, sudah kita jelaskan kan, hijau memang, tapi semu. Ingat keterangan Imam Nawawi, indah tapi fana, dan cepat banget. Dari hijau lalu kering, menguning, mati udah.
Dia siklus gitu. Hijau, kering, menguning, mati. Jadi kalau kita nggak hati-hati, enaknya sedikit, hancurnya lama. Hijaunya sedikit, hancurnya lama. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim apa jamaah? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan bahwa intinya ya, bersabar untuk tidak bermaksiat itu memang berat. Memang berat. Tapi bersabar menghadapi konsekuensi kemaksiatan itu jauh lebih berat. Atau dengan bahasa lain, bersabar menghadapi maksiat itu jauh lebih mudah daripada bersabar menghadapi konsekuensi dari maksiat itu. Bersabar menghadapi syahwat yang mengajak kita kepada maksiat itu jauh lebih mudah daripada bersabar menghadapi konsekuensi dari syahwat tersebut. Lalu setelah beliau sebutkan itu, beliau sebutkan 10 konsekuensi, 10 efek negatif. Mungkin suatu saat kita bisa bahas 10 itu, dan benar-benar kalau kita nekat, kita babak belur deh jemaah. Makanya hati-hati. Berat, ya namanya juga hati-hati. Yang paling enak kan ngegas terus. Tapi itu lebih mudah daripada kita terjerat dan itu nyeseknya minta ampun, sakitnya luar biasa. Itu yang perlu kita camkan. Jadi kata beliau, kalau bahasa ininya, as-sabru anis syahwah ashalu min as-sabri ala tujibuhu syahwah. Bersabar menghadapi syahwat dan tidak bermaksiat itu lebih mudah daripada bersabar menghadapi konsekuensi dari syahwat itu kalau kita turuti. Ya, kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wattaqun nisa, dan bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Lalu Nabi SAW menjelaskan, fa'innahunna awalu fitnati Bani Israel. Lalu hadirin yang Allah muliakan, Nabi jelaskan alasannya karena fa'inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah Bani Israel yang pertama itu adalah fitnah wanita. Adalah fitnah wanita. Jadi hati-hati dengan fitnah wanita. Mungkin ada, kok kayaknya kita di kursi pesakitan sih Pak Ustadz, kata ibu-ibu gitu, atau kata para akhwat, para wanita. Hadirin Allah muliakan, nggak di kursi pesakitan. Kan Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Suruh bertakwa. Karena kalau nggak bertakwa akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Dan jamaah yang Allah muliakan, ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fikih yang menyatakan ma thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa.
illa bidalil yukhassis. Hadirin Allah muliakan, sesuatu yang berlaku untuk laki-laki itu pun berlaku untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan salah satu dari mereka. Jadi apabila sesuatu, ya semuanya tentang sholat, apalagi kan dalam Al-Quran mayoritas perintah itu menggunakan kata ganti laki-laki atau kata kerja laki-laki, maka itu secara otomatis juga perintah untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kalau demikian berarti juga ini warning bagi para wanita. Hati-hati dengan fitnah lawan jenis juga. Karena kan ini nggak bisa dipisahkan, namanya juga ketika seorang laki-laki terfitnah dengan wanita, ya otomatis sebaliknya juga demikian. Makanya ulama mengatakan sebagaimana laki-laki punya hasrat dengan wanita, wanita pun juga punya hasrat kepada laki-laki. Makanya Nabi kita itu sayang sama semuanya. Sayang kepada laki-laki, umat yang laki-laki, dan sayang kepada umat yang wanita. Kan itu yang Allah firmankan di akhir-akhir surat At-Taubah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu sayang dan penyantun kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Hadirin Allah muliakan, maka dua-duanya harus ditekankan. Hanya saja kita tahu arah laki-laki ke wanita itu seringkali lebih kuat. Kenapa demikian? Karena Allah ciptakan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Zuyyina linnasi hubbus syahwat, dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, telah dihiasi untuk manusia rasa cinta kepada syahwat, dijadikan indah, perhiasan bagi pandangan manusia, kecintaan kepada syahwat. Apa aja? Yang pertama kita lihat, minan nisa, yang pertama kali disebutkan wanita, wal banin, baru anak-anak, wal qanatilil muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta yang banyak dari emas dan perak, wal khairil musawwama, dan kuda pilihan, kuda. Dan kuda pada saat itu alat transportasi.
Jadi memang orang tuh suka dengan alat transportasi gitu. Dulu kuda kan alat transportasi yang paling bagus. Wal an'am wal harth, baru binatang-binatang ternak dan sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi berhenti sampai di sini? Enggak. Allah lanjutkan, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik dan terbaik, surga. Itulah kesenangan hidup dunia. Tapi ingat, yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Yang di sisi Allah itu jauh lebih baik. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, wanita disebutkan pertama kali loh. Wanita disebutkan pertama kali sebelum anak dan lain-lain. Sebelum anak dan lain-lain. Ini kan pesan, kata para ulama, harus ekstra hati-hati. Makanya tidak heran dalam hadis Usama bin Zaid, Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah atau ujian. Fitnah itu maksudnya ujian ya. Ujian bagi laki-laki yang lebih berat daripada ujian wanita. Aku nggak pernah meninggalkan ujian bagi laki-laki yang paling berat dibanding ujian wanita. Itu udah clear. Ini sabda dari sosok yang paling sayang dengan kita. Sosok yang paling sayang dengan kita. Jadi udah kita renungkan, kita terima, dan kita jalani aja gitu loh. Jangan dijawab, nggak, kalau aku bisa jaga diri. Loh, ini Nabi yang bilang. Aku tuh udah dewasa. Aku bisa membedakan mana yang benar. Aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah, lihat hadis ini. Apa kata Nabi? Coba ulang lagi. Ini hadis yang sedang kita bahas. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi di Bani Israel, fitnah apa? Wanita. Dan Bani Israel, kita semua sepakat, itu bangsa tercerdas di dunia. Bani Israel bangsa tercerdas di dunia. Secerdas apa sih kita? Coba lawan bangsa ini. Terus yang kedua, ini bangsanya para nabi dan rasul. Mayoritas nabi dan rasul turunnya di mana? Di Bani Israel. Bangsa para nabi dan rasul. Udah gitu cerdasnya luar biasa. Ujian pertama kali buat mereka, atau fitnah pertama kali buat mereka, wanita. Jadi hadirin Allah muliakan, dan Nabi kita mengatakan dalam hadis tadi Usama bin Zaid, hadis Bukhari Muslim, saya nggak pernah meninggalkan setelah saya fitnah atau ujian yang lebih berat bagi laki-laki dibanding ujian wanita. Nggak pernah. Itu udah paling berat udah. Jadi solusinya apa? Hadapi wanita dengan ketakwaan. Bukan dimusuhi, bukan. Makanya Nabi nggak musuhi wanita, enggak. Tapi hadapi dengan ketakwaan. Wattaqun nisa, hadapi dengan ketakwaan.
Hati-hati dengan wanita dan hadapi dengan ketakwaan. Lihat apa perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana batasan dan aturan mainnya. Bukan dimusuhi, bukan diputuskan hubungan saudara dengan mereka. Nabi juga berinteraksi dengan para sahabat. Nabi juga bicara dengan mereka, bersosial dengan mereka, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil sangat banyak. Tapi ada aturan main, ada kehati-hatian. Tidak sama pergaulan kita dengan laki-laki, cowok-cowok dengan wanita. Itu hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Harus hati-hati dan mulailah dengan perasaan ya harus hati-hati ini. Makanya aja mas kan, kalau awalnya startnya nih udah dengan gaya gue kan bisa jaga diri, jangan atur-atur, aku bukan anak kecil lagi, aku bisa membedakan, coba deh, biasanya kena. Kalau udah dimulai dengan begitu, kena deh, terfitnah, offside dan segala macam. Tapi kalau diawali, ya harus hati-hati, lalu minta pertolongan kepada Allah, lalu dijaga, insya Allah aman. Karena kan perintahnya bertakwalah kepada Allah dan berhati-hatilah. Nah, terakhir jemaah sekalian, ada keterangan menarik dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadirin, mayoritas kita ketika mendengar hadis ini, yang terbesit di benaknya wanita seperti apa sih? Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita. Tak hati-hatilah dengan wanita, fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama kali dialami oleh Bani Israel itu fitnah wanita. Coba tanya diri kita, yang pertama kali terbesit di benak ini ketika mendengar hadis-hadis itu tuh wanita yang kayak apa? Hah? Hadirin, wanita yang kayak apa? Tahu wanita nggak? Sebagian banyak mengarah wanita yang berpakaian terbuka, yang agresif. Ada sebagian mengatakan itu kayaknya pelakor tuh Ustadz, gitulah, dan lain-lain. Pernah dengar nggak keterangan para ulama seperti Imam Nawawi bahwa yang masuk juga ke dalam hadits tentang fitnah wanita atau dalam hadits ini adalah wanita yang setiap hari tidur di samping kita, yang menyiapkan kita sarapan atau kopi panas, yang punya kartu nikah dengan kita atau buku nikah dengan kita, yaitu istri kita sendiri.
Imam Nawawi mengatakan wa tadkhulu fin nisa'i zaujat wa ghairuhun, dan masuk ke dalam wanita dalam hadis ini, hati-hati dengan wanita, bertakwalah ketika menghadapi wanita, itu istri dan wanita yang lain, istri. Lalu beliau melanjutkan wa aktsaruhunna fitnatan az-zaujat, dan ujian terbanyak bagi laki-laki itu sebenarnya dari istrinya sendiri. Kenapa banyak di antara kita langsung nembak ke pelakor? Enggak, istri dulu. Atau wanita di luar sana, istri. Karena yang paling intens dengan kita adalah mereka. Wadawamu fitnatihinna wabtilau aktarin nasibihin. Karena intensitasnya itu selalu dengan mereka kan, dengan istri kita. Dan mayoritas manusia itu terfitnah dengan istrinya sendiri, atau diuji dengan istrinya sendiri. Ini yang jadi masalah. Kita sering ngegampangin, tenang aja bini gua, istri saya. Oh, akhirnya kita tidak menyikapi mereka dengan ketakwaan. Karena kita meremehkan. Jujur aja deh, kita ini kurang perhatian ke istri. Coba tanya ibu-ibu, tanya istri, udah perhatian kita udah cukup belum? Perhatian dalam arti menyikapi mereka dengan penuh ketakwaan, dengan penuh ketakwaan, dengan akhlakul karimah, dengan kelembutan sebagaimana Nabi lembut dengan istri beliau, dengan adab. Kita nih kurang dalam mendidik mereka. Bahkan banyak dari kita nggak pernah didik istrinya. Nikah belasan bahkan puluhan tahun nggak pernah didik istri, nggak pernah kasih nasihat yang serius, nggak pernah ngarahin, nggak pernah bimbing, nggak pernah. Padahal Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Ini kan berarti tidak menyikapi istri dengan takwa. Gak pernah didik. Seringkali antara kita tidak menjadi pemimpin yang sejati di hadapan istrinya. Padahal Allah yang berfirman dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Akhirnya karena istri tidak disikapi dengan ketakwaan, terfitnah dengan istri sendiri. Terfitnah. Seringnya kan begitu. Akhirnya istri, ada di antara kita istrinya hubud dunia, cinta dunia, belanja inilah, belanja itulah, segala macam. Gaya hidupnya sangat hedonis. Kenapa? Ya suaminya nggak menyikapi dia dengan ketakwaan. Akhirnya yang ribet sendiri siapa? Suaminya. Ada sebagian istri kelilit hutang karena jiwa konsumtifnya gede banget. Akhirnya yang ribet dikejar-kejar, disuruh nyelesain, akhirnya berantem. Kamu yang bener aja ngutang segini gitu. Dibaca 375 juta. Ini duit dari mana? Loh, itu karena aku berantem ribut. Kadang-kadang langsung kasih kata talak. Sebentar. Coba kita lihat dari awal. Dari awal menyikapi istri dengan ketakwaan apa tidak? Kalau enggak, ya evaluasi diri dulu. Gitu hadirin sekalian. Jadi ternyata itu kata Imam Nawawi, jangan lupa loh, istri kita ini masuk ke dalam ini. Ketika bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi wanita, yang diingat tuh istri dulu. Baru dan
wanita-wanita yang lain. Sikapi istri kita dengan ketakwaan. Bahkan fitnah terbanyak itu seringkali dari istri. Kita nggak pernah didik, kita nggak pernah arahkan, akhirnya performa istri kita nggak bagus. Ketika performa istri kita nggak bagus, lagi-lagi karena kita nggak bertakwa, kita salahkan mereka. Dan salah satu cara menyalahkan mereka, kita bermaksiat di luar. Begitu kepergok langsung nyerang lagi, kamu sih nggak pernah begini selama ini, kamu. Akhirnya ribut terus, nggak kelar-kelar. Maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Solusinya bertakwa kepada Allah dalam menghadapi siapapun. Dalam menghadapi siapapun. Jadi ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, makanya kata Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, wa fitnatuhunna ala rijal asyaddu min kulli fitnah. Dan ujian wanita bagi laki-laki itu seberat-beratnya ujian dan fitnah. Wa mihna bihinna a'dhamu min kulli mihna. Lagi-lagi ujian itu yang paling besar dari ujian-ujian yang lain. Kenapa demikian? Ini menarik. Kenapa ujiannya paling besar? Simak baik-baik ucapan dari Al-Imam Qurtubi. Li'anna nufusa majbulatun 'alal maili ilaihin. Karena jiwa ini itu punya tabiat senang sama mereka. Jadi bukan benci, bukan ditaruh di kursi pesakitan, enggak, justru sebaliknya. Karena Allah tuh kasih tabiat, kasih jiwa itu yang tertarik dan senang dengan mereka, cenderung ke mereka. Gitu hadirin. Wa 'ala tibai ahwaihin. Nah, karena cenderung ke mereka, tertarik mereka, sehingga kecenderungannya mengikuti hawa nafsu yang mereka punya. Bukannya, kalau istri bukannya dididik, diarahin, tapi diturutin. Akhirnya jadi tidak seimbang lagi dan terjadi fitnah dan ujian. Atau kalau di luar rumah diikutin, jatuh kepada maksiat dan zina, gitu aja. Jadi ini wanita di dalam maupun di luar rumah sama. Kita harus sikapi dengan ketakwaan. Sikapi dengan ketakwaan. Sangat-sangat menarik ya mas sekalian. Dan seringkali yang kita lupakan itu wanita yang di dalam rumah kita atau istri kita. Iya gak sih? Pernah gak kita ketika mau pulang ke rumah ada yang kasih nasihat, lo mau kemana? Mau pulang, hati-hati ya, hati sama-sama ya sama bini lo. Oh jarang kan ada orang begitu, hati-hati sama bini gue, emang ada apa dengan bini gue? Padahal kata Nabi ittaqun nisa, maksud hati-hati itu hati-hati dalam berbicara, bicara yang santun sama istri gitu maksudnya. Hati-hati dalam komen, jangan komentar yang menyakiti perasaannya, kayak sebagaimana Nabi SAW. Gitu. Hati-hati tangan tuh hati-hati, jangan main tangan sama istri, itu nggak bertakwa. Atau saya harus hati-hati nih. Siapa sih diantara kita kalau pulang ke rumah gitu? Benar-benar menghadirkan perasaan harus hati-hati dalam bersikap. Harus hati-hati dalam bersikap. Ada? Bisa angkat tangan kalau begitu. Kita pulang tuh hati-hati dalam bersikap. Saya harus bertakwa nih gitu.
sebelum masukin mobil ke garasi atau masuk ke pintu gerbang, saya harus bertakwa sama Allah. Ini ngadepin istri saya sendiri. Aduh, susah kan. Mayoritas kita pulang mah pulang aja udah. Pulang, makanya banyak masalah. Karena emang gak ada persiapan. Bener gak sih? Siapa di antara kita kalau pulang persiapannya seserius kalau mau pergi kantor? Ada? Kita nggak ada ya. Mau pulang tuh, mau kemana? Ada dinner lagi? Enggak. Mau pulang. Kok serius banget? Kan Nabi suruh hati-hati ngadepin wanita. Dan kata Imam Nawawi, wanita itu istri. Ada nggak di antara kita bicara sama teman kantornya gitu? Kata Imam Nawawi, kata para ulama, istri ini harusnya. Jadi saya harus hati-hati. Semua harus well prepare gitu loh. Oh, kita masih jauh ya, masih harus banyak belajar. Jadi ini hadis nih paket komplit, baik wanita yang sah menjadi pendamping kita atau wanita yang tidak halal buat kita. Double, berjalan paralel. Nah kalau kita bisa bermain cantik begini, insya Allah kita akan terjaga. Insya Allah kita akan terjaga menghadapi istri bertakwa, menghadapi wanita yang tidak halal bertakwa. Itu yang enak. Itu poin Nabi SAW, jamaah. Sehingga hidup tuh balance, seimbang. Yang jadi masalah kita nggak ngadepin istri nggak bertakwa, ngadepin wanita yang nggak halal nggak bertakwa juga. Akhirnya apa? Di rumah ribut karena nggak bertakwa kan, ribut udah, cekcok segala macam. Lalu pelarian keluar. Itu udah jadi nih. Komplit udah. Dan karena di dalamnya ribut segala macam, jadi terkesan di luar lebih hijau. Sebenarnya saya nggak juga. Bahkan saya tahu ada banyak kasus istrinya jauh lebih cantik. Istrinya jauh lebih cantik. Ya tapi kalau tiap hari ribut, mau cantik kayak apa kan, kalau ditunjuk-tunjuk istri nggak ada cantik-cantiknya lagi istri, gitu loh. Akhirnya keluar. Tapi sebenarnya bukan salah istri juga, karena kita ngadepin mereka nggak bertakwa sama Allah. Ini penting nih jamaah. Pokoknya ngadepin istri takwa. Udah inget, aduh saya harus bertakwa nih sama Allah nih. Pokoknya gitu, ngadepin istri harus bertakwa. Ngadepin istri harus bertakwa. Dari awal tuh udah. Jadi udah, makanya masuk rumah tuh baca doa, ucapkan bismillah. Doanya gampang kok. Cuman bismillah, tapi bismillah tuh benar, ya Allah minta pertolongan, ya Allah minta keberkahan. Jangan terpancing, saya harus bertakwa. Ucapkan salam. Kita seringkali kita ucapkan salam ke banyak wanita kecuali istri kita. Coba jujur deh. Gitu lah. Kalau WA-WAan sama istri, ucapkan salam nggak? Atau langsung, kamu ada di mana? Kamu ada di rumah nggak? Loh, salam dulu mas. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nanya kamu ada di mana. Jadi biar selamat gitu loh. Kan assalam tuh doa keselamatan. Masa yang selamat seluruh wanita kecuali istri kita? Semua wanita didoain keselamatan kecuali istri kita. Gitu loh. Ini yang membuat kita terfitnah. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama jemaah sekalian Allah muliakan. Dan bertakwa dengan wanita yang menjadi istri kita dengan memberikan kebaikan semaksimal mungkin. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik dengan keluarga, dengan istri, dan aku yang paling baik dengan keluargaku atau istri. Adapun bertakwa dengan wanita yang tidak halal bagi kita adalah dengan jaga jarak.
dengan berakhlak mulia sesuai dengan koridor dan batasan, sesuai dengan batasan. Begitu. Mungkin itu yang bisa dicamkan, dan batasannya panjang, bukan di sini kita bahas, tapi di sini kita membahas hal-hal dasar dan fundamen dalam hadis itu. Dan dengan demikian berakhirlah hadis yang kedua. Dan ingat, bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi dunia dan menghadapi wanita, baik yang halal bagi kita atau istri kita maupun yang gak halal, dua-duanya. Dan ini fitnah pertama Bani Israel, jadi jangan diremehkan. Dan kata Nabi, gak pernah saya tinggalkan ujian lebih berat atau fitnah lebih berat bagi laki-laki dibanding wanita. Ini paling berat. Jadi jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Pengalaman saya pribadi yang sangat terbatas itu, kalau ada orang udah remeh gitu dengan fitnah wanita, aku bisa jaga diri. Aku bukan anak kecil lagi. Aku ini. Itu kalau enggak hamilin anak orang atau dihamilin anak orang, na'udzubillah, artinya jatuh ke dalam fitnah. Orang-orang yang ngomong gitu ya, tapi ini pengalaman pribadi. Kalau udah dari awal udah ngeremehin, aku nih jangan diatur-atur, kan bukan anak kecil, aku bisa jaga diri, aku tahu kok mah mana yang benar mana yang salah, aku kan udah dewasa. Mama percaya dengan anak mama, pokoknya udah basa-basa gitu tuh. Lupa bahwa nabinya mengatakan ini fitnah paling besar. Bani Israel ini yang pertama. Itu kalau enggak menghamili anak orang, dihamili anak orang, artinya jatuh ke dalam zina dan maksiat, gagal. Karena fitnah terberat kata Nabi. Lalu Anda meremehkan, siapa Anda? Oh, Bani Israel aja ini masalahnya. Maka hati-hati. Dan terakhir, bertakwalah ketika menghadapi wanita yang kita halalkan dengan kalimat Allah, yaitu istri kita. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, itu dalam. Dan Anda halalkan kehormatannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar-benar harus ekstra bertakwa kita, jamaah. Jangan terpancing. Ingat, dan ini berat. Kasus perceraian di pandemi ini meningkat, hadirin. Karena itu nggak ada sekat udah. Ribut yang nggak ada sekat kan ribut sama istri, udah nggak ada sekat. Ribut sama istri orang, kita masih mikir-mikir suaminya, apalagi suaminya galak. Suaminya lebih serem dari kita. Suaminya bos besar, udah gue nggak mau urusan. Dalam hati, gue bukan takut sama lo, sama laki lo itu yang mengerikan misalnya. Tapi kalau sama istri, itu ribut udah nggak, udah pelong-pelongan. Itu bisa ngontrol ketakwaan dan rasa takut seorang laki-laki kepada Rabbul Alamin. Maka bertakwalah ketika menghadapi istri kita, dan insya Allah Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita bisa bertakwa kepada Allah. Dan ingat, hadapi dengan takwa kepada Allah. Jangan hadapi dengan ego. Jangan hadapi dengan menuntut hak. Nggak akan selesai. Hadapi dengan ketakwaan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.